Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita jumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan baik, sehat, dan diberikan kelimpahan rezeki dan keberkahannya, serta kehidupan yang bermanfaat untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ada 15 tanda atau ciri orang yang didoakan oleh malaikat. Dan sungguh beruntung bagi orang yang memiliki salah satu tanda tersebut. Karena menurut para ulama, para guru kita, malaikat adalah makhluk yang suci, sehingga doanya mustajab. Sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada yang sudah like dan subscribe. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu doa dari para malaikat yang terkenal adalah yang diabadikan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 43. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya mendoakan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Doa para malaikat ini ditujukan untuk orang-orang yang taat dan patuh menjalankan perintah Allah. Sehingga dengan doa mereka, maka doa-doa dari hamba yang saleh tersebut lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, berikut adalah 15 ciri orang yang didoakan oleh para malaikat yang bersumber dari hadis Nabi. Pertama, orang yang bersedekah setiap pagi. Keutamaan bersedekah di setiap pagi terlebih kepada anggota keluarga atau fakir miskin mendapat keutamaan khusus didoakan oleh malaikat. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau yang rajin memberi nafkah kepada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang belajar dan menuntut ilmu serta mengajarkannya. Berikut hadisnya. Barang siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang telah ia lakukan. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohon ampunan kepada orang yang berilmu, termasuk ikan di tengah-tengah air. 2. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah SAW sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepadanya sebanyak 70 kali solawat. Maka sedikitkanlah atau perbanyakkanlah seorang hamba dalam membacanya. Dalam riwayat lain, tidaklah seorang muslim bersalawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersalawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit salawat atau memperbanyaknya. 3. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan
karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, orang yang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu waktu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim. 5. Orang-orang yang berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah. Sungguh beruntung orang yang sholat di saf yang pertama. Dalam satu hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf pertama." Hadis riwayat Abu Dawud. 6. Orang yang menyambung saf sholat berjamaah atau mengisi saf yang kosong. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung saf-saf dalam salat. Siapa saja yang mengisi bagian saf yang lowong atau yang kosong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat." 7. Orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Orang yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat mendapat keutamaan sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena para malaikat pun ikut mengaminkan. Maka siapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Al-Bukhari. 8. Orang yang berdiam diri di tempat sholatnya usai mendirikan sholat. Dari Abu Abdirrahman, ia berkata, "Aku mendengar Ali berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, maka para malaikat akan bersolawat untuknya, dan solawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.' Jika ia duduk menunggu waktu sholat, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya. Salawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.' Hadis riwayat Imam Ahmad. 9. Orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabbi mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Para malaikat menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. 10. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya atau sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, 'Dan bagimu juga kebaikan yang sama.'" Hadis riwayat Muslim. 11. Orang yang sedang makan sahur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur."
12. Orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sedang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari, dan dia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. 13. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit-langit dan bumi-bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikan-ikan, benar-benar semuanya bersolawat, memintakan ampun untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. 14. Orang yang bersiwak ketika hendak sholat dan membaca Al-Quran. Berikut keutamaan bersiwak yang mendatangkan keridhaan Allah. Para malaikat juga menyukai mereka yang bersiwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba apabila bersiwak kemudian berdiri sholat, maka ada malaikat berdiri di belakangnya dan mendekat sampai meletakkan mulutnya di atas mulut hamba itu, sehingga tidaklah ia membaca satu ayat pun kecuali berada di rongga malaikat. Maka sucikanlah mulut kalian untuk membaca Al-Quran. 15. Orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Para malaikat juga mendoakan orang yang mengkhatamkan kitabullah Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba membaca Al-Quran, ketika khatamannya ada 60.000 malaikat yang ikut membacakan sholawat, mendoakan hamba tersebut. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran di pagi hari, maka para malaikat semuanya membacakan sholawat atau mendoakan orang tersebut sampai sore hari. Dan barang siapa yang mengkhatamkan Al-Qurannya di sore hari, maka para malaikat semuanya membacakan sholawat atau membacakan orang tersebut sampai pagi hari. Demikianlah ciri-ciri yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.